Hello Holikers, di masa seperti ini semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat, walau masih merasa nggak bermanfaat ya. Seperti lelaki yang banyak disalahkan orang karena membiarkan pergi begitu saja perampok yang datang ke rumahnya, mengambil uang dan memukul anaknya. Apakah dia bapak yang nggak bermanfaat? Yuk langsung aja kita simak alur ceritanya film Nobody. Ini adalah film action yang diperankan oleh Bob Odenkirk sebagai Hutch Mansell. Pada scene pertama di film ini terlihat seorang laki-laki tua di ruang interogasi yang sedang memberi makan anak kucing. Seolah film ini flashback untuk menceritakan kenapa laki-laki ini bisa sampai di ruang interogasi. Kemudian kita lanjut ke scene berikutnya ya, setelah bumper judul film Nobody tentunya. Pada kali ini, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang tadi sedang menjalankan rutinitasnya setiap harinya. Entah berapa lama yang sudah dia jalani, tapi dari raut wajahnya, dia sangat bosan dengan rutinitas ini. Bangun pagi, buang sampah, olahraga, sarapan sama anak istri dengan obrolan seperlunya. Pergi kerja, pulang kerja, istirahat, siap-siap mau tidur, bangun tidur, gitu terus. Sampai akhirnya suatu hari ketika hendak tidur, seperti biasa, dia cek kamar anak-anaknya. Anak perempuannya yang sudah tidur, dan ke kamar anak laki-lakinya ternyata yang masih bangun, tapi sedikit memasang wajah ketakutan. Kemudian mendengar suara orang masuk ke dalam rumah, dan laki-laki ini mengecek ternyata itu adalah rampok. Dia mengambil stick golf dan mencoba menelpon, tapi sayangnya satu dari dua rampok itu mengetahui laki-laki ini dan menodongkan senjata serta meminta uang cash. Perampok ini mengambil uang di sebuah wadah dan juga meminta melepaskan jam tangan yang dikenakannya. Selagi perampok ini melepaskan jam tangan yang dikenakan laki-laki itu, laki-laki tersebut memperhatikan tato si perampok dan tiba-tiba putra dari laki-laki ini berhasil menangkap salah seorang dari perampok tersebut. Kemudian laki-laki ini yang siap dengan stick golf di tangannya ingin memukul perampok tersebut dari belakang. Akan tetapi dia mengurungkan niatannya dan meminta kepada anaknya membiarkan perampok itu untuk pergi. Perampok itu pergi dan si anak kesal kepada ayahnya. Laki-laki ini tampak menyesal. Setelah itu polisi datang dan polisi pun heran dengan tindakan laki-laki ini. Dan setelahnya disinilah kita tahu bahwa laki-laki ini dipanggil dengan sebutan Tuan Mansell. Lebih tepatnya Hutch Mansell. Akibat kejadian malam itu, Hutch banyak diremehkan oleh orang-orang sekitarnya, tetangga di rumahnya, teman-teman di tempat kerjanya. Berita itu tersebar sangat cepat. Namun seperti biasa Hutch menjalani rutinitasnya. Kali ini sepulang dari kantor, Hutch mampir ke tempat ayahnya yang ada di panti jompo. Dia mengantarkan sebuah makanan, lalu pulang ke rumah. Baru suatu menit di rumah, ternyata anak perempuan Hutch kehilangan gelang kucingnya yang diletakkan di wadah uang cash yang diambil oleh perampok. Menyadari hal itu, Hutch langsung pergi dengan membanting pintu dan membuat heran seisi rumah. Ternyata Hutch menuju tempat ayahnya lagi. Hutch pergi ke lemari ayahnya, mengambil identitas FBI milik ayahnya, pistol, dan sejumlah uang. Dan tiba-tiba ayahnya tepat berada di belakangnya Hutch. Sedikit berbicara, lalu ayahnya mendukung keputusan Hutch. Hutch yang sempat memperhatikan tato si perampok, dia coba gambar di tisu, lalu dia mencari informasi dari setiap tukang tato. Hutch menyusuri setiap tukang tato yang ada di kota tersebut dan menanyakan tato yang ada di tangan wanita si perampok yang datang ke rumahnya. Sampai akhirnya Hutch masuk ke studio tato yang ada dua orang laki-laki berbadan besar, satu orang tua, dan penjaga studio tato tersebut. Dengan hal yang sama, Hutch menunjukkan lencana FBI, tapi kali ini orang tua yang ada di studio tato itu mengetahui kalau lencana itu sudah kadaluarsa 20 tahun yang lalu. Kemudian Hutch menyodorkan uang. Tiba-tiba orang tua tersebut melihat tato Hutch dan pergi dengan wajah sedikit ketakutan. Disinilah Hutch menemukan tato wanita perampok yang dicarinya. Lalu Hutch pergi ke rumah si perampok. Di meja makan, Hutch menghantam laki-laki yang merampok rumahnya, menodongkan sebuah pistol ke arah perampok tersebut dan meminta jamnya dikembalikan. Kemudian Hutch meminta gelang kucing milik anaknya. Ternyata si perampok tidak tahu menahu tentang gelang tersebut. Kemudian Hutch hendak menembaknya, tiba-tiba mendengar suara anak bayi. Kemudian Hutch membuka pintu kamar
ada anak bayi dengan masker oksigen di hidungnya. Hutch terlihat bimbang, kemudian dia keluar, merasa kesal pada dirinya sendiri, kemudian memukul tembok sampai tangannya berdarah, dan memutuskan untuk pulang dengan membawa penyesalan naik bus. Ketika sedang di dalam bus, tiba-tiba ada mobil yang ingin menyalip bus, tapi naasnya malah menabrak pembatas jalan. Dan keluarlah 5 pemuda yang meminta dibukakan pintu bus. Bus berhenti, ternyata pemuda ini malah mengacau di dalam bus. Hutch menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya. Hutch meminta supir bus untuk turun. Hutch mengeluarkan pistol dan membuang semua pelurunya, kemudian perkelahian pun terjadi. Hutch dipukul, kepentok besi, Hutch pun memukul, semuanya dipukul oleh Hutch 1 melawan 5 orang. Perkelahian sangat sengit. Ada yang hidungnya patah, giginya copot. Kemudian Hutch dilempar keluar oleh para pemuda yang menyebabkan jendela bus pecah. Hutch pun tidak menyerah, dia bangkit lagi dan masuk ke dalam bus, menyuruh gadis penumpang bus tersebut untuk pergi. Hutch kemudian kembali berkelahi, mengambil pisau, dan menusuk para pengacau tersebut, mengikatnya dengan tas. Kemudian salah seorang pengacau pergi ke depan bus, mengambil pistol dan peluru Hutch, dan Hutch mengambil besi lalu memukulkan ke tangan si pengacau, kemudian memukulkan ke kepalanya dan lehernya. Akibatnya si pengacau ini tampak sulit bernafas. Hutch mengambil sedotan dan membuat lubang di leher si pengacau serta memasukkan sedotan agar dia bisa kembali bernafas. Kemudian Hutch meminta maaf kepada supir bus atas kekacauan yang telah dibuatnya dan melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan kaki. And here is the stories began. Kemudian scene berganti menampilkan bumper bertuliskan Julian, lalu beralih ke mobil dengan jalan yang ugal-ugalan, dan mobil itu berhenti tepat di depan pintu diskotik. Keluarlah laki-laki dan masuk ke dalam diskotik tanpa mengikuti antrian. Lalu dia bernyanyi, berjoget, dan mendapatkan tepuk tangan yang sangat meriah. Lalu laki-laki ini berjalan menuju temannya. Kemudian akhirnya dia bertemu dengan rekan-rekannya, dan laki-laki inilah yang bernama Julian. Sedikit berbincang tentang bisnis objek dengan temannya, tempat menyimpan uang cash yang keamanannya di tangan Julian. Tapi salah seorang temannya menganggap pertunjukan yang dilakukan Julian sedikit tidak pantas karena bisa mengurangi kepercayaan para pemegang saham. Dan Julian memecahkan gelas lalu pergi ke orang yang menatapnya dengan pandangan yang membuatnya kesal tadi. Kemudian gelas itu ditusukkan ke mukanya dan dipukul sampai mati. Julian kembali lagi ke temannya dan menanyakan kalau kayak gini apa sudah bisa dipercaya. Dan rekannya Julian ngasih tahu kalau orang yang baru dibunuhnya itu adalah pemegang saham 3% di Objak. Setelah tahu itu, hanya sedikit membuat Julian menyayangkan perbuatannya. Kemudian handphone Julian berbunyi dan mendapatkan kabar bahwa adiknya diserang dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, Julian terlihat kesal dan dia mengambil bangku lalu melemparkannya ke arah teman adiknya Julian. Lalu menanyakan bagaimana caranya Julian bisa menemukan orang tersebut. Kemudian salah seorang temannya memberikan electronic money milik Hutch yang biasa digunakan untuk naik bus ke kantornya. Di sisi lain, Hutch menjalani harinya seperti biasa. Di pagi hari saat hendak sarapan bersama keluarganya, Hutch mendapatkan telepon dari seseorang temannya dan meminta dia hati-hati karena kelakuannya yang sudah menghabisi adik dari Julian. Hutch masih tidak terlalu peduli dan dia fokus pada keluarganya. Kemudian Hutch mendapatkan pesan singkat untuk pergi ke barbershop. Setelah sampai di sana, dia bertemu dengan seseorang yang mempunyai informasi tentang Julian. Hutch mempelajari tentang track record Julian dan mempunyai kesimpulan bahwa Julian adalah orang jahat. Dan Hutch mulai menyusun rencana. Hutch pulang ke rumah dan makan malam bersama keluarga. Suasana yang sangat indah. Tapi sayangnya belum sempat makan, Hutch udah menyadari ada yang gak beres setelah lihat banyak mobil asing yang tiba-tiba parkir di depan rumahnya. Hutch mengambil tindakan untuk membawa anak istrinya ke dalam basement. Dan bam, orang-orang Julian datang dengan senjata lengkap. Hutch berhasil mengalahkan semuanya sampai akhirnya Hutch disetrum dan dibawa untuk diserahkan ke Julian. Hutch yang pingsan diborgol dan ditaruh di bagasi mobil. Ketika sadar, Hutch mematahkan jempolnya untuk bisa terlepas dari borgol dan mengambil apar, menendang kursi belakang dan menyemprotkan apar ke dalam mobil sampai akhirnya mobil menabrak dan Hutch selamat. Kemudian Hutch berlari pulang.
menelpon ayahnya memberikan kabar kalau suasana semakin buruk, meminta ayahnya agar hati-hati. Hutch pergi ke rumah dan menyelamatkan keluarganya. Lalu Hutch menemukan gelang kucing anaknya di bawah sofa dong. Andai saja. Sudahlah. Setelah itu Hutch mengambil semua emas batangan dan membakar rumahnya sendiri dengan sangat menyesal. Di sisi lain, ayahnya Hutch yang di panti jompo didatangi 2 orang untuk membunuhnya. Tapi karena mantan agen FBI, jadi orang tua itu berhasil melumpuhkan 2 orang tersebut. Keesokan harinya, Hutch pergi ke pabrik tempat ia bekerja dan membeli pabrik itu dengan emas batangannya. Merencanakan sesuatu, membuat jebakan, dan di sisi lain, Julian yang mengetahui Hutch berhasil mengalahkan anak buahnya juga tetap waspada pada pergerakan Hutch. Hutch datang ke tempat Julian, membakar semua uangnya, kemudian pergi ke bar untuk menyaksikan show-nya Julian. Tepat di hadapan Julian, Hutch dengan santai menyantap makanannya. Lalu didatangi oleh Julian, dan Hutch hendak ditembak oleh anak buahnya Julian, dan ternyata dengan bom di tangannya, Hutch mencoba membuat gertakan untuk bisa berdiskusi dengan Julian. Setelah itu keluar dari bar, Julian tampak marah, mengejar Hutch, menembakinya dari mobil. Hutch pergi ke pabriknya dan tertembak oleh Julian. Hutch terpojokan, tapi surprise, ternyata ada kawan lama dan ayahnya yang membantu Hutch. Mereka bertempur keren banget sampai nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada akhirnya Julian mati. Dan cerita berlanjut ke ruang interogasi seperti scene pertama. Itulah Hutch Munson, nobody. Seorang yang bukan siapa-siapa, tapi organisasi manapun nggak mau dia datang ke tempatnya. Sampai sini dulu ya Holikers, semoga alur cerita ini bisa meningkatkan imun kalian. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, dan tetap waras. See you!